Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 30 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan tema mimpi dan kenyataan. Mimpi dan kenyataan. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus pasal 4 ayat 2b sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Allah. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau kata doa kita ganti dengan kata mimpi, maka bunyinya demikian. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak bermimpi, atau kamu bermimpi juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah bermimpi. Sebab yang kamu mimpikan itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami bermimpi, kami berdoa, bermimpi dan berdoa dengan benar. Karena sewaktu kami bermimpi, berdoa dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kami yakin apa yang dimimpikan, apa yang didoakan akan terlaksana, akan terwujud, akan tercapai 100%. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dari kecil kita belajar dari zaman saya, saudara yang umur 50 sampai 60 tahun ke atas, mungkin ada masih ingat akan buku kenang-kenangan. Itu diisi oleh setiap teman-teman sekelas kita. Salah satunya adalah cita-cita atau apa mimpimu. Lalu dituliskan macam-macam. Ingin jadi presiden, ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur, ingin jadi tentara, ingin jadi polisi. Itu mimpi. Namun setelah bermimpi di masa kecil, berapa persen yang terwujud mimpinya? Saya percaya banyak juga yang tidak terwujud dan sebagian juga ada yang terwujud. Namun pertanyaannya, bagaimana mimpi kita itu bisa terwujud 100%? Bisa terlaksana? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rupanya mimpi ada dua macam kalau kita melihat bagian ayat Alkitab dari Yakobus pasal keempat, ayat 2b sampai ketiga. Yaitu ada mimpi di mana setelah kita berdoa dan bermimpi, dikatakan kita tidak memperoleh apa-apa. Apa yang menyebabkan mimpi dan doa kita tidak terwujud dan tidak memperoleh apa-apa? Alkitab mencatat karena apa? Karena kita tidak bermimpi. Jadi ada dua hal yang membuat orang itu mimpinya tidak terlaksana. Yang pertama, tidak bermimpi. Kalau tidak bermimpi, bagaimana saudara bisa terwujud mimpinya? Rencana pun tidak ada, dalam pikiran kita pun tidak ada. Yang kedua adalah salah bermimpi, salah berdoa, juga tidak terlaksana. Kita geser yang pertama, tidak bermimpi. Kalau sudah tidak bermimpi, tidak punya keinginan, sudah itu berarti sudah tidak ada harapan lagi. Namun ada yang namanya itu benar bermimpi, ada juga yang salah bermimpi. Alkitab mencatat, kalau salah bermimpi, Alkitab mengatakan apa? Indikasinya adalah karena mimpimu hanya untuk menghabiskan, memuaskan hawa nafsu. Apa contoh mimpi untuk katakanlah memuaskan hawa nafsu? Mari kita jelaskan satu-satu. Misalkan kita ingin menjadi orang yang paling kaya, seakan-akan indah, bukan? Maka pada saat yang sama, sewaktu engkau bermimpi ingin menjadi orang yang paling kaya di dalam dunia, engkau sedang bermimpi juga bahwa semua mimpi orang-orang lain yang selain engkau itu ada di bawah kamu. Sehingga yang bisa mewujudkan menjadi mimpi orang terkaya di dunia cuma kamu saja. Cuma sahabat seperjalanan yang punya mimpi itu. Apakah Tuhan adil? Kalau Tuhan itu punya semua, kita adalah anak-anak Tuhan. Sebutlah 1000 anak. Satu bermimpi, lalu diwujudkan. Berarti yang 999 Tuhan tidak dengarkan. Karena yang lain juga bermimpi ingin jadi yang paling kaya. Kalau misalkan kita ingin menjadi orang yang paling menarik, paling cantik, paling ganteng, paling segala-galanya yang dan maka pada saat yang sama kita sedang merendahkan dan menutup pintu untuk mimpi-mimpi pihak lain. Kategori ini kita bisa katakan sebagai kategori memuaskan hanya untuk hawa nafsu. Rupanya sewaktu kita bermimpi, kita tidak boleh melupakan bahwa orang-orang lain pun juga bermimpi. Sewaktu kita bermimpi,
Jangan sampai mimpi kita menjadi menghambat orang lain, membunuh orang lain, mengkebiri orang lain, menyudutkan orang lain, bahkan merugikan orang lain. Sebut saja kalau kita lihat satu tanah. Anda pergi ke satu tempat melihat sebidang tanah, ya Tuhan, aku bermimpi bahwa 20 hektar tanah yang aku lihat ini menjadi milikku. Itu memuaskan hawa nafsu. Bahwa tanah yang sedang engkau miliki itu berarti orang-orang yang masih tinggal di sana, yang punya tanah pertanian, akhirnya mereka akan kehilangan semuanya. Karena engkau punya mimpi. Maka ini dikatakan mimpi yang hanya memuaskan hawa nafsu, Tuhan tidak akan kabulkan. Kalaupun terjadi, engkau sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Rupanya, bermimpi itu adalah sesuatu yang tidak sederhana. Di dalam kita mengejar mimpi, kita diajarkan berjuang sungguh-sungguh, telaten, teliti, konsisten. Tidak pantang menyerah, tidak putus asa. Semuanya benar. Namun kalau itu hanya berdiri sendiri, maka kita tidak ada bedanya adalah mimpi, cita-cita, doa yang motif dan tujuannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Alkitab mengajarkan bagaimana mimpi itu menjadi kenyataan dan bisa terlaksana 100%. Mimpimu harus dibawa di dalam Tuhan. Saya dulu bermimpi untuk menjadi seorang atlet, menjadi seorang pelari, bahkan ingin jadi TNI karena saya senang bergerak, saya senang olahraga. Jadi atlet tidak jadi TNI tidak, jadi Polri tidak. Namun terkala mimpi itu disatukan dengan kehendak Allah, rupanya saya jadi atlet juga. Saya diberikan fisik yang baik, kondisi tubuh yang baik. Dalam umur yang mau 60 tahun saya masih bisa naik motor Bandung Solo, bahkan ke Sragen, perbatasan Jawa Timur. Saya tidak jadi TNI, saya tidak jadi ABRI, tapi saya menjadi prajurit Kristus yang menjadi alat Tuhan, menjadi hamba Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Sehingga tatkala mimpi saya itu kemudian berkaitan dengan kehendak Allah, maka itu terwujud 100%. Sehingga sahabat seperjalanan, mimpi tidak boleh berdiri sendiri. Karena mimpi berdiri sendiri itu adalah mimpi hanya untuk hawa nafsu. Sewaktu mimpimu engkau doakan di dalam nama Tuhan, di dalam kehendak Allah. Apa yang Tuhan kehendaki untuk saya? Kalau saya jadi dokter, bagaimana saya menjadi dokter? Dokter yang bagaimana? Kita mendengar saudara-saudara yang dihebohkan. Seorang pengusaha menyumbangkan 2 triliun rupiah, 2.000 miliar kepada Kapolda di Sumatera Selatan untuk penanganan COVID-19. Lepas apa iman percaya, namun orang ini sangat diperkenan oleh Allah. Dia mencari berbagai macam katakanlah kekayaan. Tidak dipikirkan untuk hawa nafsu sendiri. Namun menjadi manfaat dan memberkati untuk khalayak orang banyak pada saat-saat yang genting dan sulit ini ada orang baik yang Tuhan gerakkan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, engkau bisa bermimpi. Namun jangan bermimpi berdiri sendiri. Engkau mimpimu akan menjadi kenyataan. Sewaktu mimpimu engkau satukan ke dalam kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, khususnya buat para orang tua tatkala mengajarkan anak bercita-cita dan bermimpi. Jangan mimpi dan cita-cita yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Namun kehendak Allah, tujuan Allah, kemuliaan Allah tidak terjadi di dalam mimpi-mimpi dan doa-doa kita. Sehingga biarlah kami boleh bermimpi dengan benar. Pada saat ini tatkala Tuhan izinkan seluruh hal yang terjadi yang kurang baik ini, Tuhan sedang memurnikan agar mimpi-mimpi kami yang salah di masa sebelum pandemik, lewat pandemik ini dimurnikan. Kalau dahulu hanyalah kehendakku dan hawa nafsuku, saat ini adalah kehendakmu dan kemuliaanmu. Biarlah ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bermasalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon sesuatu Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, kehendak, dan cara Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mimpi akan menjadi kenyataan tatkala mimpimu engkau sertakan, engkau satukan di dalam kehendak Allah. Mimpi seringkali tidak menjadi kenyataan karena Alkitab mengatakan mimpi yang tidak menjadi kenyataan, satu, tidak bermimpi, yang kedua, salah bermimpi. Jangan tidak bermimpi, jangan salah bermimpi, namun bermimpilah sesuai dengan kehendak Allah. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.
Selamat bermimpi, selamat berjuang menggapai mimpimu. Amin.